semangat ya. Ingat, tetap jaga kesehatan, olahraga yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentu kalian masih ingat kan, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan. Apa itu teks lisan? Yuk, cekidot! Kali ini kita masih belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, dan pada subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks tertulis, teks lisan, dan teks visual. Bagaimana caranya? Apakah teman-teman sudah tahu bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks? Berikut cara menentukan gagasan dalam teks. Yang pertama, bacalah atau dengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, temukan topik dalam teks tersebut. Ingat, topik adalah sesuatu atau hal yang sedang dibicarakan. Sedangkan yang ketiga, catatlah pokok-pokok penting dalam teks tersebut. Apa anak-anak sudah paham? Coba dicermati lagi teksnya. Ingat, dalam sebuah teks itu tersusun atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung saling berkaitan ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu teks lisan, teks tertulis, dan teks visual. Yang pertama adalah teks tertulis. Teks tertulis itu dapat berupa cerita pengalaman, kejadian, atau peristiwa yang pernah dialami yang ditulis dalam bentuk paragraf-paragraf. Yang kedua yaitu teks lisan. Teks lisan itu dapat berupa percakapan atau cerita yang dibacakan oleh guru atau orang lain. Nah, di sini kalian bisa membedakan antara teks tertulis dan teks lisan. Selanjutnya yaitu teks visual. Apa itu teks visual? Teks visual adalah berupa gambar-gambar. Berikut Bumai gambarkan bentuk peta pikiran dalam satu paragraf. Jadi, dalam satu paragraf itu terdapat satu gagasan pokok yang didukung oleh beberapa gagasan pendukung. Di sini Bumai membuat satu gagasan pokok didukung oleh 6 gagasan pendukung. Ini terdapat pada satu paragraf atau satu topik dalam percakapan. Silakan perhatikan percakapan berikut. Perhatikan contoh percakapan antara Tasya dan Edo berikut ini. Kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Nah, ini Tasya dan Edo. Mereka adalah teman sekelas.
mereka sedang berbincang-bincang. Nah, kira-kira apa ya yang ditanyakan Tasya? Hai Edo, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang membaca buku tentang kesenian Reok Ponorogo. Reok Ponorogo? Kesenian apa itu? Dan dari mana? Reok Ponorogo merupakan kesenian tari dari Ponorogo, Jawa Timur. Biasanya dipentaskan oleh 6 sampai 8 orang laki-laki yang berpakaian serba hitam. Wah, hebat sekali pengetahuanmu, Edo. Terima kasih, Edo, atas informasinya. Sama-sama, Tasya. Jangan lupa tetap lestarikan kebudayaan Nusantara ya. Nah, kalian bisa memperhatikan percakapan antara Edo dan Tasya berikut ini. Kira-kira mereka sedang membicarakan tentang apa ya? Nah, kita cari tahu topiknya dulu ya. Apakah anak-anak sudah dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada percakapan di atas? Baiklah, kita bahas bersama-sama ya. Dalam percakapan antara Tasya dan Edo, topiknya adalah tentang kesenian Reok Ponorogo. Ini menjadi gagasan pokok karena menjadi topik yang dibicarakan. Dalam setiap gagasan pokok didukung oleh beberapa gagasan pendukung. Salah satunya adalah gagasan pendukung pertama, yaitu Reok Ponorogo. Kesenian apa dan dari mana itu? Ini merupakan gagasan pendukung karena dia mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung yang kedua yaitu Reok Ponorogo merupakan kesenian dari Ponorogo, Jawa Timur. Sedangkan gagasan pokok yang ketiga adalah biasanya dipentaskan oleh 6 sampai 8 orang laki-laki yang berpakaian serba hitam. Apa anak-anak sudah paham? Baiklah. Sekarang kita kata Islam. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karena itu, diwajibkan setiap orang Islam untuk menuntut ilmu baik orang dewasa maupun anak-anak. Tak sempurna keimanan dan amal kita kecuali dengan ilmu. Nah, anak-anak tetap semangat ya dalam mencari ilmu. Seperti hadis di bawah ini, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.